semua baik, Tuhan itu baik, sekalipun saya dalam keadaan tidak baik-baik saja itu. Karena bertepatan waktu itu saya juga lagi lemah fisik ya, jadi nggak tahu Tuhan kasih taruh saya untuk menyampaikan itu. Nah di belakang saya ini teman-teman saudara-saudara saya bilang semua baik, Tuhan baik dalam situasi apapun, sekalipun kita tidak baik-baik saja. Karena dalam setiap kehidupan kita masing-masing kita bawa beban ya, beban dalam arti proses kehidupan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu semua, adik-adik yang di sini, kedepannya kita nggak tahu beban apa yang ada dalam diri kita, kan beda-beda ya, nggak ada yang tahu. Saya hadir di sini nggak tahu kan waktu saya kecil seperti apa ya, kesulitan saya, kelemahan saya. Saya nggak banyak cerita, kesian bebannya berat. Pak Andri, ini bebannya berapa kilo nih? Coba tolong dibuka ya Pak. Buka coba ya. Nggak usah diri, kalau saya turunin, Pak Iqbal bisa bantu. Berapa kilo? Oh 30 kilo bebannya Pak Andri. Coba Pak Iqbal buka. Ini serius berat ya? Oh ini lebih berat lagi, 50 kilo. Pak 50 kilo. Sekarang Pak Joni coba tolong dibuka Pak Iqbal, Pak Joni. 60 kilo. Nah, kali 50 kilo ya. Ya, Pak Joni. Pak Joni lebih berat lagi, 80 kilo. Emang dalamnya apa sih? Coba lihat. Sebentar, sebelum ini saya mau kasih tahu semua apapun beban berat kita. Kalau kita kebetulan ada di Jeton, kita setiap hari, minggu atau setiap ada ibadat kita kumpul, kita diberi kekuatan. Ya tergantung kita mau serahin ke siapa bebannya. Kalau kita serahin beban itu kepada pencipta kita, Tuhan kita, pasti beban yang berat 30 kilo, 50 kilo, bahkan 80 kilo itu hasil akhirnya nanti kalau kita serahkan ke Tuhan hasilnya manis. Coba buka dalamnya apa? Bukain aja tolong. Kan benar manis. Buah jeruk. Oh ini juga. Oh ini kan ini manis loh. Manis ya. Melon. Melon. Wah, bebannya melon. Mangga. Bebannya buah. Saya suruh duduknya, kesian bebannya. Biar diproses makanya ya. Ini 50 kilo. 50 kilo bawa kapas kok. Saya tanya 1 ton kapas sama 1 ton besi berat mana? Nah, nyimak berarti nggak ngantuk. Wih, ini mangga beban yang dibilang berat, tapi kalau nanti diproses Tuhan jadi manis, percaya nggak? Amin. Amin. Proses ya Pak. Oh iya, ini Pak Iqbal, tolong Pak Joni. Saya nggak tahu Pak Joni bebannya 80 kilo apa. Apaan tuh? Nih, bantu. Besi. Wah, mangga, tapi beda jenis. Ini kalau diproses bisa jadi manis, percaya nggak? Ya bisa diproses, Pak Iqbal kalau dibawain, Pak Joni masih butuh, saya perlu Pak Joni. Nah, terus satu lagi di dalam saya dapat berkat banyak dari Pak Joni. Ya, Tuhan bisa pakai Pak Joni sebagai buat teman-teman di sini yang hadir. Luar biasa, waktu kan saya bilang, waktu dapat kebagian membawa firman sharing, semua baik, Tuhan baik, sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja. Terus saya minta, coba ceritakan kira-kira yang tidak baiknya itu Tuhan itu seperti apa. Masing-masing kita cerita nih. Semua yang gak baik diceritain, termasuk saya juga beban saya apa. Ternyata ujungnya manis, Tuhan kasih yang terbaik. Cuma ada satu Pak Joni, mungkin hari ini saya minta jangan kumpul lama-lama. Saya bilang kalau jadi saksi Tuhan, kalau udah dapat bagikan, jadi kita diberikan kekuatan satu dengan yang lain. Makanya fungsinya kita berkumpul di gereja, ya kan memberikan kekuatan satu dengan yang lain.
Nah ini Pak Joni ada satu cerita di dalam cerita nyata, ini bukannya dongeng. Di dalam kehidupan dia pernah cerita. Waktu pertama kali punya anak yang pertama namanya Fani, betul ya? Iya. Di sini Sherly kan? Iya, benar. Pak Joni bisa ceritain waktu itu bagaimana biar saudara-saudara juga ya. Di belakang. Ya. Shalom semua. Shalom. Pertama-tama kali saya mau mengucapkan terima kasih buat tante saya, sama Om yang selama ini mensupport saya, mendampingin saya, menyuruh saya terus maju sampai sekarang saya bisa ada di sini, Pak. Ya. Dan terima kasih juga buat Ko Jepri, Helen, juga sering hormat, waktu itu tadi mau apa ya, Pak? Iya, waktu kesaksian Pak Joni. Kesaksian itu. Iya. Waktu kesulitan. Waktu itu saya orang tua nggak setuju saya nikah sama orang seberang. Mungkin jauh kali Pak ya, mahal pulang kampung. Singkat cerita, dapat orang seberang, bukan seberang lagi, pulau ini Pak. Iya. Pulau dia kan. Iya. Waktu itu nggak setuju kan, kita nggak bisa nikah kan, gimana akhirnya ya lahirlah Fani duluan, Oke. Fani duluan. Iya. Kan? Anak pertama. Dia nikah, setelah nikah, nikah, nggak boleh tinggal di rumah mama, lu tinggal rumah anak ya, itu kontrak gimana? Udah oke, kita kontrak berdua. Terus waktu itu saya kerja sama cici saya, langsung dikeluarin pas 2 minggu setelah menikah, dikeluarin. Ya, nah itu mungkin Pak. Pak ya udah saya nganggur tuh. Singkat cerita, makin lama kan uang makin habis. Makan tiap hari ya? Kan tiap hari. Diusir mah yang punya kontrakan. Oke. Diusir yang punya kontrakan. Istri saya di rumah ini kan kos gitu kan. Coba itu kosan perempuan. Jadi istri saya itu asal luntang-lantung di jalan dulu. Satu hari tinggal di sini, satu hari di sono kan. Sampai lahir sempat putus asa tuh, ketemu teman-teman diajakin jualan narkoba. Saya pikir udah lumayan juga nih hasilnya kan. Ya udah sama Om Betang ngomong sama saya, ya istri saya sama Om Betang, ini kamu pulang dulu deh ke kampung gitu kan. Nanti kalau kita udah balik ini, kita saya jemput lagi. Puji Tuhannya istri saya, makasih tuh. Kasih mah. Saya mau pulang, dia dampingin saya. Enggak, aku mau pulang sementara kita berdua ini sini apa yang terjadi. Kalau enggak mungkin saya udah di ini Pak, udah di dalam tembok cerita. Akhirnya itu istri di tempat kosan adek, teman-teman dari teman satu kan udah gak bagus kita lagi. Lahir sampai dekat rumah orang tua. Tetangga, dia lagi sholat kan, lu rajin banget sholat. Iya, emang kayak lu gak punya Tuhan, lu doa juga kagak lu. Tadi gitu Om, lu berdoa minta tolong sama Tuhan lu. Saya kan memang gak pernah ke gereja, memang gak pernah diajarin ke gereja dari SD juga, sekolah minggu juga enggak gitu kan. Saya doa, gimana ini kan, besoknya pagi ini entah kenapa saya pagi-pagi jalan aja Pak, jalan mau kemana, mau nyari kontrakan. Oh gila, ini gak punya duit pun nyari kontrakan. Udah saya jalan aja lah. Singkat-singkat kontrakan yang sekarang sudah habis masanya. Udah saya jalan, ada tuh kontrakan, saya datang ke tempat itu, temuin, Bu, saya temuin kan Bu, boleh nggak Bu saya ngontrak di sini? Cuma setelah saya kerja baru saya bayar. Posisi itu saya belum kerja. Saya berdua sama istri saya sama anak saya kita yang punya kontrakan. Oh ya udah masuk aja nggak apa-apa. Oh iya. Besok kita mau masuk nggak apa-apa. Luar biasa banget kalau bukan campur tangan Tuhan. Nggak mungkin bisa begitu di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh nggak mungkin bisa begitu. Terus saya aja kan istri saya ke situ dan ngontrak bareng-bareng. Ya Tuhan. Setelah itu kami diproses sampai sekarang ini. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan,
kita, Tuhan pasti tolong kok di waktu yang tepat. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan